Kembali ke mezbah. Kebutuhan kita yang paling mendesak. Hari ke-7, gereja yang berbakti. Mazmur 95 ayat 6, masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Ibadah yang tidak rutin. Suatu survei tahun 2018 terhadap Gereja Masehi Advent hari ke-7 menemukan bahwa hanya 34% rumah tangga Advent yang mengadakan kebaktian pagi dan malam secara rutin. Dan hanya 52% anggota gereja yang memiliki waktu renungan pribadi. Dapatkah sebuah gereja dengan pekabaran akhir zaman yang berpusat pada perbaktian, pekabaran 3 malaikat dari Wahyu 14 ayat 6-12, menyampaikan pekabaran ini jika anggotanya tidak setia dalam perbaktian keluarga dan renungan pribadi? Dengan kata lain, bisakah kita menyatakan Injil secara efektif jika kita sendiri tidak menikmati waktu bersama Tuhan? Ellen White berkata, tidak ada yang lebih dibutuhkan dalam pekerjaan Tuhan selain hasil nyata dari persekutuan dengan Tuhan. Testimonies for the Church, volume 6, halaman 47. Ia juga menulis, seperti para bapa leluhur di masa lalu, mereka yang menyatakan kasihnya kepada Allah harus mendirikan mezbah untuk Tuhan dimanapun mereka memasang tenda mereka. Ayah dan ibu harus mengangkat hati mereka kepada Tuhan dalam permohonan yang penuh kerendahan hati untuk diri mereka sendiri dan anak-anak mereka. Biarlah ayah sebagai imam rumah tangga membaringkan korban pagi dan petang di atas mezbah Allah, sementara istri dan anak-anak bersatu dalam doa dan pujian. Dalam rumah tangga seperti itulah Yesus senang untuk tinggal. Child Guidance halaman 518 dan 519. Kebutuhan kita yang paling mendesak. Pemulihan ibadah pribadi dan keluarga di antara anggota jemaat Gereja Masehi Advent hari ke-7 mungkin merupakan kebutuhan kita yang paling mendesak di masa kini. Tetapi itu tidaklah mudah. Saat ini kita menghadapi tantangan teknologi yang semakin menyita waktu dan mengubah pikiran kita. Kecanduan kita terhadap media, terutama media sosial, telah membuat kita mudah cemas, mudah tersinggung, kesepian, stres, tertekan, tidak bisa tidur, dan tidak bahagia dengan kehidupan kita. Ironisnya, ibadah pribadi dan keluarga memiliki efek sebaliknya. Ibadah menenangkan pikiran kita, mengurangi kesepian, mengurangi stres, meningkatkan kedamaian, memenuhi kebutuhan emosional kita, dan mengajarkan kita untuk merasa puas. Mungkin mezbah dapat menjadi obat bagi pikiran yang letih dan hati yang gelisah. Sekarang, lebih dari sebelumnya, Yesus memanggil kita kembali ke hatinya, ke waktu yang konsisten untuk menyegarkan diri di hadiratnya. Karena alasan inilah, Gereja Masehi Advent hari ke-7 meluncurkan inisiatif kembali ke mezbah. Sebuah upaya penting untuk membangun kembali mezbah pribadi dan keluarga yang telah rusak di gereja Tuhan. Pada tahun 2027, kami berharap untuk melihat setidaknya 70% anggota Advent mengadakan ibadah pagi dan malam secara pribadi maupun keluarga. Anda akan mendengar lebih banyak lagi tentang rencana ini di hari-hari mendatang. Tetapi kita semua dapat mulai dari sekarang untuk menyembah Tuhan dengan setia dan konsisten. Jika kita kembali ke mezbah bersama Tuhan,
kita akan diubah menjadi sesuai dengan gambarnya dan diberdayakan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Hari ini, marilah kita memohon kepada Tuhan untuk mencurahkan Roh Kudus-Nya secara khusus dalam ibadah kita bersamanya. Sekarang, lebih dari sebelumnya, kita membutuhkan berkat yang berharga dari persekutuan dengan Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, begitu sering kami gagal menyadari betapa hebatnya dan berkuasanya Engkau. Segenap alam semesta tidak sanggup menampung Engkau, dan seringkali kami gagal menyembah atau menghormati Engkau dengan ketaatan yang layak bagimu. Tunjukkanlah secercah kemuliaan-Mu dan bantulah kami menyadari bahwa Engkau layak menerima segenap kemuliaan, kehormatan dan pujian. Ajarlah kami untuk mendekat kepada Engkau dengan rasa takut dan hormat, mengakui bahwa Engkau adalah Allah yang agung. Bapa, kami juga mendoakan bagi semua yang sudah Tuhan tuntun untuk terhubung kepada pelayanan radio Advent Suara Pengharapan atau AWR Indonesia. Kami memohon berkat-Mu bagi semua yang mendengarkan melalui siaran radio shortwave, SW, gelombang pendek. Semua yang mendengarkan podcast baik di website AWR, di Spotify, FM Player, TuneIn, atau apa saja yang lainnya. Semua yang tergabung dalam media sosial yaitu FB Group, FB Page, WhatsApp Group, Telegram, YouTube, atau semua yang membaca renungan dan pelajaran Alkitab yang rutin diposting. Semua yang mengikuti konten rohani yang diupload di media sosial. Semua yang melihat, memberi respon, dan secara khusus yang menyampaikan permohonan doa serta kerinduan belajar Alkitab dan berbagai pelayanan rohani online. Bapa Allah Pencipta, Engkaulah pencipta yang agung. Semuanya Engkau ciptakan dengan indah dan sempurna. Kasih-Mu tertulis di setiap kuntum bunga dan daun. Engkau jugalah Bapa kami, Bapa yang menciptakan kami, mengasihi kami, dan membentuk kami menurut rupa-Mu. Bagaimanakah kami dapat menyadari sepenuhnya segenap kemuliaan yang telah Engkau berikan kepada kami ketika Engkau mengangkat kami sebagai anak-Mu? Kami memuji Engkau, Sang Pencipta. Amin.